Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-73 bagian ketiga. Animasi dalam video ini hanya sebuah ilustrasi untuk menyampaikan alur ceritanya. Sementara untuk versi Donghuanya akan tayang di hari Sabtu besok. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke bocoran alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Meski telah berhasil sepenuhnya mengeluarkan racun api, namun di dalam tubuh Yuho masih terdapat energi langit dan bumi. Menyadari jika energi tersebut sangatlah besar serta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kultivasinya. Hal ini membuat Yuho tidak akan bisa mengikuti kompetisi yang akan segera diadakan. Menyadari hal ini, Yuho kemudian berniat untuk menyimpan energi tersebut di kedua kakinya. Mendengar hal ini, seketika membuat Elder Swan merasa terkejut dan meminta kepada Yuho untuk tidak melakukannya. Pasalnya, jika Yuho melakukan hal tersebut, maka Yuho tidak akan bisa menggerakkan kedua kakinya. Namun, Yuho mengatakan jika hal ini merupakan satu-satunya cara untuk segera memulihkan kultivasinya, sehingga Yuho dapat mewakili anggota Sekte Tang untuk mengikuti kompetisi. Meski Elder Swan merasa sedikit ragu ketika mendengar hal ini, namun setelah melihat tekad dan semangat Yuho, Elder Swan pada akhirnya tidak berani melarang Yuho untuk melakukannya. Tidak berselang lama, Yuho kemudian mengendalikan atribut es putri salju untuk membawa energi langit dan bumi menuju kedua kakinya. Meski proses penyakilan berjalan dengan lancar, namun pada saat ini Yuho tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Singkat cerita, ketika kompetisi telah semakin dekat, seluruh anggota Sekte Tang pada saat ini terlihat mengadakan sebuah pertemuan. BB kemudian bertanya kepada Guru Suan bagaimana dengan ruang produksi bawah tanah mereka saat ini. Guru Suan mengatakan jika semuanya berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, Guru Suan meminta kepada mereka semua untuk tidak perlu khawatir. Terlebih lagi dengan adanya dukungan yang telah diberikan oleh Akademi Shrek, serta Akademi Shrek telah memperbolehkan Sekte Tang untuk membangun ruang bawah tanah, sehingga dapat memproduksi lebih banyak anak jiwa Sekte Tang. Sekte Tang saat ini telah mengalami kemajuan yang begitu cepat. Bahkan Guru Suan beranggapan jika dalam waktu 3 tahun, produksi alat jiwa mereka dapat mencapai level tingkat menengah. Guru Suan melanjutkan, demi ruang produksi bawah tanah mereka, Akademi Shrek telah banyak menginvestasikan dana mereka untuk membeli logam langka di seluruh dataran benua Doluo, sehingga harga logam saat ini meningkat tajam hingga 10%. Mendengar penjelasan tersebut, BB kemudian mengatakan jika untuk sementara waktu dirinya akan menyerahkan semua tanggung jawab Sekte Tang kepada Guru Suan. Pasalnya, ketujuh anggota tim Shrek saat ini akan pergi untuk mengikuti kompetisi di Kerajaan Matahari Bulan. Ketika BB baru saja mengatakan hal ini, Jijue Chen datang menghampiri ketujuh anggota tim Sekte Tang. Jijue Chen mengatakan jika dirinya akan ikut bersama mereka. Meski BB menolak hal tersebut dan mengatakan jika Jijue Chen tidak akan bisa untuk mengikuti kompetisi. Namun Jijue Chen mengatakan jika dirinya hanya akan melindungi Ho Yuhao. Terlebih lagi di Kerajaan Matahari Bulan terdapat para master jiwa yang dapat mengancam keselamatan jiwa mereka. Mendengar ucapan tersebut seketika membuat Yuho tersenyum. Yuho mengetahui jika mereka tidak akan bisa menolak permintaan Jijue Chen. Di sisi lain, tepatnya di halaman dalam Pulau Dewa Laut, Wang Qiuer pada saat ini sedang melatih ketujuh anggota tim Shrek. Wang Qiuer kemudian mencoba untuk memprovokasi Dewa Bin dan mengatakan, jika dilihat dari kekuatan Dewa Bin saat ini, apakah Dewa Bin benar-benar ingin mencoba untuk mengalahkan Yu Hao? Mendengar ucapan tersebut, seketika membuat Dewa Bin merasa sangat kesal. Wang Qiuer kembali mengatakan, bahkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yuho saat ini,
Yuho dapat dengan mudah mengalahkan Dewa Bin meski hanya menggunakan satu tangan. Mendengar ucapan tersebut, Dewa Bin meminta kepada Wang Qiu'er untuk tidak meremehkannya. Merasa kesal dengan ucapan Wang Qiu'er dan tidak bisa lagi menahan kemarahannya, Dewa Bin kemudian melesat ke arah Wang Qiu'er untuk melepaskan cakar harimau putih. Namun serangan tersebut dapat diblokir dengan mudah oleh Wang Qiu'er. Menyadari jika Dewa Bin tidak mampu lagi untuk melanjutkan latihan, Wang Qiu'er kemudian menyudahi latihan tersebut dan meminta kepada mereka semua untuk segera beristirahat. Pasalnya esok pagi mereka akan melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Matahari Bulan. Sementara itu di kerajaan Matahari Bulan, Jushi terlihat mengajak Pangeran Sutiandran jalan-jalan di sebuah taman. Di momen tersebut, Pangeran Sutiandran bertanya kepada Jushi, bagaimana dengan kondisi ayahnya saat ini. Jushi mengatakan jika kondisi ayahnya saat ini mungkin tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Bahkan dari informasi yang telah ia dapatkan, ayah Sutiandran saat ini seringkali jatuh hingga tidak sadarkan diri. Meski Pangeran Sutiandran mengetahui hal ini, namun Sutiandran tidak memperdulikan hal tersebut. Pangeran Sutiandran hanya berharap jika dirinya akan segera menjadi seorang kaisar. Pangeran Sutiandran kembali bertanya kepada Jushi, bagaimana dengan reaksi pasukan kerajaan. Jushi mengatakan jika pasukan kerajaan belum memberikan reaksi apapun. Sejak mereka berhasil merebut wilayah kekuasaan pemberontak, perselisihan pasukan militer perlahan mulai menghilang. Bahkan setengah dari pasukan militer kerajaan telah memihak mereka. Kemungkinan jika Pangeran Sutiandran berhasil mendapatkan kursi kerajaan, mungkin mereka akan muncul kembali. Bahkan di antara mereka terdapat jenderal kuat yang pada saat ini ditugaskan untuk menjaga perbatasan. Beberapa dari mereka merupakan bawahan dari putra mahkota lainnya. Tentu saja merupakan musuh dari Sutiandran. Mendengar hal ini, seketika membuat Sutiandran tersenyum dan meminta kepada Jushi untuk tidak terlalu terburu-buru. Jika mereka masih tetap ingin berselisih dengan dirinya, maka Pangeran Sutiandran meminta kepada Jushi untuk menggantikan posisi mereka. Jushi yang mendengar hal ini kemudian bersedia menerima permintaan tersebut. Pangeran Sutiandran kemudian meminta kepada Jushi untuk tidak terlalu bersikap formal kepadanya. Sutiandran menegaskan setelah dirinya berhasil menaiki tahta, maka Sutiandran akan menjadikan Jushi sebagai pendamping hidupnya, sehingga Jushi juga dapat memberikan perintah di seluruh kerajaan Matahari Bulan. Mendengar hal ini, seketika membuat Jushi berlutut ke arah Sutiandran. Jushi mengatakan jika dirinya hanya memiliki dua permintaan. Permintaan pertama, jika dirinya hanya ingin selalu bersama Pangeran Sutiandran. Sementara untuk permintaan kedua, dirinya hanya ingin menghancurkan kerajaan Xinglu. Mendengar permintaan tersebut, Sutiandran mengatakan jika dirinya akan mengabulkan semua permintaan Jushi. Oleh sebab itu, Sutiandran meminta kepada Jushi untuk tidak perlu sungkan kepadanya. Sambil membantu Jushi kembali berdiri, Sutiandran mengatakan jika hanya Jushi orang yang selama ini dia percaya. Jika bukan karena Jushi yang menyelamatkan hidupnya di masa lalu, mungkin dirinya saat ini sudah tewas. Tidak berselang lama, Sutiandran bertanya kepada Jushi, bagaimana dengan persiapan kompetisi yang akan segera dimulai. Jushi mengatakan jika semuanya sudah siap sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Mendengar hal ini, seketika membuat Pangeran Sutiandran tersenyum dan kembali bertanya, apakah orang-orang dari Akademi Shrek sudah datang? Mereka semua merupakan juara kompetisi dalam pertandingan sebelumnya. Namun Sutiandran sangat menyayangkan mereka semua berasal dari Akademi Shrek. Jika tidak, mungkin mereka sudah bekerja sama dengan Akademi Kerajaan Matahari Bulan. Mendengar nama Akademi Shrek seketika membuat Jushi merasa terkejut dan kembali teringat dengan sosok bernama Yuhao. Jushi mengetahui jika Yuko merupakan bagian dari tim Akademi Shrek. Sutiandran kembali mengatakan jika untuk saat ini mereka tidak boleh menyinggung Akademi Shrek. Sutiandran berniat untuk memberikan penghormatan kepada Akademi Shrek. Sutiandran ingin mengetahui hubungan apa yang akan terjadi selanjutnya
antara Akademi Strike dengan Akademi Ryu. Setelah mengatakan hal ini, Su Tianran meminta kepada Jushi untuk memanggil tetua Zhongli. Pasalnya ada sesuatu yang ingin dia bicarakan kepadanya. 去请庄里先生来，我有要事与他